ya, kemudian bersama Pak Habibie, saya mengantar Pak Habibie sebagai ajudan menghadap Pak Harto. Oke. Setelah itu pembicaraan mungkin di dalam, ya, di Cendana, pulang kira-kira sekitar 45 menit, Pak Habibie menunjukkan sikap yang diam, kemudian Pak Habibie selesai menerima telepon itu keluar dan menyampaikan, besok saya pelantikan presiden, Alhamdulillah, dan tolong persiapkan semuanya. Begitu. Besoknya 21 setelah Pak Harto membacakan lengser melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya, kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Hari ini adalah bulan Mei 2023. Ketika kita berbicara bulan Mei, orang teringat pada sebuah gerakan yang namanya Gerakan Reformasi di tahun 1998. Dan sekarang sudah 25 tahun reformasi itu berlangsung di Republik ini. Saya akan mengajak ngobrol dengan tokoh-tokoh kunci yang pada tahun 1998 berada di lingkaran Wakil Presiden B.J. Habibie pada waktu itu, dan sekarang sudah menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Masih ingat peristiwa-peristiwa ketika Mei 1998? Yang sangat teringat dari Jenderal TB ketika Mei 98 apa sebetulnya? Ada sebuah proses tuntutan masyarakat, kemudian demo dan sebagainya, sampai kemudian lengsernya Pak Harto, dan kemudian pimpinan nasional beralih dari Pak Harto ke Pak Habibie, dan kemudian dan seterusnya, sampai Pak Habibie kemudian kalah dalam voting pertanggungjawaban di MPR, dan kemudian beliau tidak maju lagi sebagai calon presiden, kemudian beralihlah presiden kita itu kepada Gus Dur. Menarik menurut hemat saya untuk kita diskusikan. Dulu ketika Mei 98, Jenderal TB berada sebagai ajudan dari Wakil Presiden B.J. Habibie. Iya, saya waktu itu menjadi ajudan Pak Tri Sutrisno. Ajudan Pak Tri? Ya. Pak Harto itu masih presiden. Ya, kemudian Pak Tri Sutrisno kemudian diganti oleh Pak Habibie tahun 98. Kalau tidak salah sekitar bulan Maret. Ya. Kemudian saya diminta kembali menjadi ajudan wakil presiden dan sudah Pak Habibie. Nah, kemudian pada bulan Mei itu hanya waktu yang singkat, ya. Kemudian Pak Harto lengser, ya. Kemudian Pak Habibie meneruskan, dan saya diminta juga untuk menjadi ajudan presiden Pak Habibie waktu itu. Begitu. Jadi banyak orang yang kemudian juga bertanya, itu gimana sih proses dibalik peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie pada waktu itu? Ya, menarik. Karena begini, waktu itu kalau tidak salah, ya, pergantian, ya, dari Pak Harto ke Pak Habibie itu pada tanggal 21 Mei. Ya, begitu. Kemudian malamnya itu jadi tanggal 20 malam saya mendapatkan tugas sedang piket, ya, kemudian bersama Pak Habibie, saya mengantar Pak Habibie sebagai ajudan menghadap Pak Harto. Setelah itu pembicaraan mungkin di dalam, ya, di Cendana, pulang kira-kira sekitar 45 menit, Pak Habibie menunjukkan sikap yang diam, ya, dan menyampaikan pada saya kemungkinan Pak Harto besok akan lengser. Ya. Lalu saya sampaikan, kalau begitu mungkin Bapak Wapres yang naik. Beliau diam saja. Ya. Kemudian turun,
ya. Setelah itu selesai. Kira-kira jam 9 saya dapat telepon dari Cendana, dari ajudan yang mengatakan pada saya bahwa besok Pak Harto lengser dan Pak Habibie akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan sebaiknya jangan kita-kita yang membicarakannya. Lebih baik diminta Pak Harto langsung. Begitu. Kemudian Pak Harto tidak berkenan dan akhirnya kita minta Sekretaris Negara waktu itu adalah Pak Sadilah Mursyid untuk menyampaikannya. Dan kemudian kami hubungkan bukan pidato tapi telepon, telepon dari Pak Sadilah Mursyid dari Cendana, kemudian kami sambungkan dengan Pak Habibie dan kemudian diterima. Kemudian Pak Habibie selesai menerima telepon itu keluar dan menyampaikan besok saya pelantikan presiden, alhamdulillah, dan tolong persiapkan semuanya. Begitu. Itu waktu pelantikan presiden itu Pak TB Hasanuddin membawa semacam sumpah presiden ya? Saya yang waktu itu pagi membawa map sumpah presiden yang nanti akan dibacakan oleh beliau dan beliau nanti disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara. Tapi yang juga menarik Jenderal TB kalau bisa diceritakan kenapa hubungan dari Pak Harto dan Pak Habibie itu bisa begitu renggang dan sampai kemudian Pak Harto wafat, pertemuan antara Pak Habibie dan Pak Harto itu nggak terjadi? Iya. Kalau kita lihat tanggal 20 kan Pak Harto dengan Pak Habibie masih ada pertemuan di Cendana. Ya. Besoknya 21 setelah Pak Harto membacakan lengser melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya. Kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Lalu saya dapat perintah dari Pak Habibie, kemana Pak Harto? Ke sana Pak, kita kejar. Pak Harto sudah naik kendaraan. Sehingga mulai saat itu Pak Habibie tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Harto. Sampai akhir hayatnya. Apa yang menyebabkan hubungan antara Pak Habibie dan Pak Harto kemudian bisa seakan-akan ada putus arang atau apa hubungan yang tidak cukup baik sehingga nggak pernah ketemu? Secara detail, ya, saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu dalam hal ini. Mungkin ya hanya Pak Habibie dan Pak Harto yang tahu persis karena ini masalah politik tingkat atas ya waktu itu. Politik tingkat atas ya? Iya. Tapi kan ketika sebelum terjadinya kerusuhan itu kan Pak Harto berada di Mesir. Ya, jadi kalau kami lihat begini, ada event yang saya tahu itu Pak Harto tidak begitu happy. Tidak begitu happy? Ya. Ketika beliau sedang ke Mesir, kemudian terjadi demo yang cukup keras. Ya, begitu. Lalu ketika itu Pak Harto kembali, tidak sesuai jadwal, jadi artinya lebih cepat. Kami menghubungi ajudan di sana dan izin untuk menjemput, karena seperti kebiasaan protokoler. Keprotokolannya bahwa ketika Presiden kembali, Wapres harus menjemput, ya begitu. Dengan perangkat-perangkat lain, misalnya Kapolda, kemudian Pangdam dan sebagainya. Waktu itu kami minta izin, tapi konon tidak usah. Nah, lalu saya sampaikan kepada Pak Habibie, kata Pak Habibie bagaimana? Ya sebaiknya kita tetap menjemput. Kami menjemputnya kira-kira jam 4:15 di Halim. Kemudian kira-kira hampir jam 5 pesawat kepresidenan turun, Pak Harto turun, Pak Habibie mau menyalami, Pak Harto tergesa-gesa barangkali, sehingga tidak sempat menyalami. Nggak sempat salaman juga? Tidak sempat salaman, langsung masuk, ya. Kemudian pintu ditutup, langsung berangkat. Dan kemudian setibanya di Cendana, konon ada rapat. Siapa yang hadir waktu itu kami tidak tahu. Nah, Pak Habibie menanyakan, gitu. Saya dengar ada rapat di Cendana dipimpin Pak Harto. Rapat apa? Kami tidak tahu Pak, belum dapat informasi. Kemudian
di situ Pak Habibie mulai bertanya-tanya. Saya kemudian meminta informasi kepada Pak Watik Pratikno, waktu itu adalah staf khusus Pak Habibie, staf khusus Wapres, tetapi juga beliau tidak juga mendapatkan informasi tentang rapat khusus tersebut. Begitu. Nah, ketika Pak Harto berada di Mesir dan terjadi unjuk rasa, kan pengendali kekuasaan kan Pak Habibie pada waktu itu. Waktu itu ya. Apa yang kerja oleh Pak Habibie untuk mengendalikan? Bisa jadi ya dianggap nah, ada pembiaran terhadap protes dan demo itu. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke. Saya kurang tahu persisnya. Kurang tahu persisnya ya. Oke. Tapi kemudian yang fakta sejarahnya kemudian mengatakan bahwa Pak Harto berhenti sebagai presiden dan Pak Habibie kemudian dilantik sebagai presiden. Iya. Dan Jenderal TB Dan mulai dilantik itu Pak Habibie tidak pernah ketemu dengan Pak Harto. Sampai kemudian Pak Harto meninggal. Ya. Jadi hubungannya betul-betul terputus ya. Terputus. Walaupun Pak Habibie waktu itu berniat terus untuk bisa ketemu. Bahkan saya sudah diperintahkan oleh Pak Habibie menghadap Pak Harto dan saya sempat 2 kali ketemu sama beliau ya di tempat peristirahatannya. Kemudian dan menurut Pak Harto sudah teruskan saja bekerja dengan baik, biarkan saya istirahat begitu. Ya saya sampaikan kepada beliau dan menurut beliau ya sudah gitu. Dan Jenderal TB masih mendampingi Pak Habibie sampai Pak Habibie kemudian selesai sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR, kemudian sampai beralih kepada Gus Dur, ya, dan kemudian selesai tugas saya sebagai ajudan Pak Habibie waktu itu. Selesai tugas. Mendampingi Presiden pada masa-masa penuh gejolak. Betul. Apa ada yang menarik yang Jenderal TB rasakan ketika mendampingi Pak Habibie di masa penuh pergolakan seperti itu? Banyak. Apa itu misalnya? Ya, misalnya antara lain saya dapat informasi misalnya dari kalau sekarang mungkin kabin ya. Kabin. Kalau dulu itu Pak Z.A. Maulani itu Kabakin. Sebagai Kabakin. Kabakin. Oke. Ya. Saya tiba-tiba malam hari begitu ditelepon bahwa ada pasukan liar. Nah, begitu. Ya saya malam-malam lalu saya koordinasikan dengan Pas Pampres, begitu, komandan grup 1 waktu itu, seorang kolonel, lalu saya sampaikan perkuat kita, ya, penjagaan. Dan saya mengambil senjata pribadi, saya tidur di bawah tempat tidurnya Pak Habibie. Tidur di bawah tempat tidurnya Pak Habibie? Iya, Oke. begitu. Jadi ada pintu begitu, malam-malam Pak Habibie mau sholat tahajud, melangkahi saya dan beliau tanya, Hasanuddin, siapa ini? Begitu. Saya Pak Hasanuddin, saya bilang begitu. Begitu. Dan kemudian, oh ya sudah, tidak ditanya apa-apa. Saya melaksanakan tugas di sini. Oke, bagus, begitu. Ya. Tapi sampai subuhnya juga tidak ada juga yang namanya pasukan liar itu. Saya tidak tahu informasi itu dari mana. Tapi saya sebagai prajurit, ya, yang waktu itu ajudan, ya siap. Ya, melakukan tindakan apa saja untuk menjaga presiden bersama anggota Pas Pampres yang jaga waktu itu. Itu sesuatu yang lazim dari sisi pengamanan presiden ketika seorang ajudan kemudian tidur di bawah ranjangnya presiden. Ya, kalau dalam keadaan terpaksa apapun kami lakukan untuk kesiapan begitu. Itu Pak Habibie tinggal di Patra ya? Pak Habibie di Patra. Dan kenapa dulu ide sampai Pak Jenderal TB Hasanuddin kemudian memilih tidur di bawahnya Pak Habibie sebenarnya? Ya untuk kesiapan. Kesiapan. Kalau terjadi apa-apa, ya keadaannya. Kami tidak tahu seberapa jauh, seberapa besar bahwa pasukan liar itu akan hadir dan pertempuran akan seperti apa. Kami di luar perkiraan. Lalu terakhir ini banyak orang yang bertanya, apa betul itu ada pasukan liar? Saya bilang yang mengatakan itu adalah sebagai seorang jenderal dan kepala BIN, yang kalau sekarang kepala BIN ya, gitu. Itu kan memiliki Sumber informasi yang valid lah, A1 ya, disampaikan begitu. Tapi ternyata
tidak ada juga pasukan liar itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suatu saat kebetulan saya dinas lagi. Lalu saya ditelepon lagi bahwa hati-hati, Presiden akan diracun. Presiden akan diracun? Iya, Oke. begitu. Lalu saya diracun. Saya tidak tanya siapa yang meracun dan yang penting saya harus protek Presiden seoptimal mungkin. Racun bisa melalui makanan, minuman, dan sebagainya. Mulai saat itu, makanan, minuman kami sortir. Begitu. Bahkan petugas yang masak pun kami kawal untuk belanja. Saya sampaikan belanjanya jangan di tempat situ. Tempat lain, begitu. Pasar lain dan sebagainya. Lalu kami rahasiakan ke Pak Habibie, ya. Tapi ketika makan siang, saya ditanya, wah ini makanan bersih ya? Maksud Bapak bagaimana? Katanya saya mau diracun. Oh bersih Pak. Pak Habibie juga tahu? Saya tidak tahu ya dari mana Pak Habibie itu tahu bahwa beliau akan diracun. Rupanya mungkin dari ibu. Dan ibu mungkin dari pelayan di dapur. Oke. Karena pelayan di dapur ketika belanja, saya perintahkan untuk dikawal dan belanja tidak di Lengganan, tapi tempat lain begitu, ya. Ya cukup menarik. Cukup menarik cerita-cerita di balik layar itu. Tapi Iya. ketika kemudian Pak Jenderal TB, ketika kemudian Pak Habibie pertanggungjawabannya di sidang istimewa MPR ditolak, itu gimana suasana pada waktu itu sebenarnya? Kami cukup kagum ya. Waktu itu saya ajudan ketika pertanggungjawaban itu ditolak hanya karena masalah Timur Timur ya. Kalau tidak salah sekitar perbedaan 32 suara saja ya. Kemudian waktu itu kami itu sudah hampir subuh, menjelang subuh itu ya, di MPR ada voting itu. Lalu kami dapat informasi seperti ini, lalu beliau sampaikan, sudah kita serahkan sama Allah. Ayo kita sholat. Siapa? Saya pikir mau sholat di musola beliau di belakang. Lalu saya mau nyiapkan sajadah. Tapi beliau enggak, kita ke Istiqlal. Jadi kami menuju ke Istiqlal, sholat di situ, ya sholat malam dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kami pulang dan Ibu Ainun sudah menyiapkan bubur. Kami makan bubur hangat. Itu setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang istimewa MPR? Iya, begitu. Jadi ya biasa saja. Suasana kebatinannya ya fine saja. Itulah yang menarik ya dari si transisi kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie. Nah, sekarang Pak Jenderal TB, sekarang kan Jenderal TB kan sekarang ada di DPR ya. Nah, kalau melihat perjalanan reformasi sejak 98 sampai sekarang tahun 2023, seperempat abad ya reformasi. Evaluasi Jenderal TB Hasanuddin apa terhadap reformasi itu? Kalau berbicara evaluasi, maka kita melihat dulu gerakan 98 itu motivasinya apa. Awalnya itu kan soal KKN dan demokrasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, Kemudian yang kedua masalah demokrasi. Melihat atau berbicara demokrasi kan adalah kebebasan berpendapat. Dan sistem demokrasi yang kemudian diharapkan demokrasi itu ya tidak seperti yang dilakukan di era Orde Baru. Itu kan awalnya gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat dan sebagainya. Nah, mari kita lihat ya. Saya tidak mengatakan bahwa reformasi itu gagal, tidak. Tapi barangkali belum berhasil secara total. Artinya masih banyak kekurangan yang harus diteruskan, ya, direformasi ulang. Itu, ya. Misalnya saja begini, soal korupsi dan penegakan hukum, ya, korupsi rasanya sekarang menjadi merajalela, ya. Sekarang menjadi merajalela. Betul. Kalau dulu kita dengar kan target, wah yang menjadi korupsi dan nepotisme itu adalah elit bagian atas.
Sekarang sampai ke kepala desa pun di bawah terjadi korupsi kan. Buktinya dari mana? Banyak juga yang kepala desa, pimpinan di daerah pada tataran desa itu melakukan tindak pidana korupsi. Artinya korupsi itu sudah menyebar kemana-mana. Saya belum menghitung perbandingan korupsi di era Orde Baru dengan reformasi. Saya tidak sempat, tetapi gerakan-gerakan korupsi atau keinginan orang untuk melakukan korupsi itu sudah merajalela kemana-mana. Dan itu menjadi tugas pokok kita semua melanjutkan agar reformasi ini berhasil. Oke, itu korupsi. Yang tadi yang kedua adalah soal demokrasi. Yang esensinya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi. Saya akan soal kebebasan berpendapat. Ya, dulu kan nggak bisa. Orang ngomong, mohon maaf, bisa hilang. Hari ini ngomong terlalu keras, mungkin bisa hilang dan lain sebagainya, diculik. Ya. Ya. Sekarang orang bisa ngomong bebas. Tetapi kalau saya lihat yang diomongin bukan substansi, ya, malah caci maki, ya, mengeluarkan kata-kata yang kurang beradab. Itu bisa disampaikan. Nah, substansinya tidak, tapi kata-kata yang tidak pas, ya, sebagai orang Indonesia yang konon beradab itu hilang, ya. Kalau berbicara lagi demokrasi, misalnya saja pemilihan, ya, pemilihan atau pilkada lah, kepala daerah. Kemudian pemilih anggota DPR dan sebagainya, ada yang namanya pemilihan langsung. Setiap orang menyalurkan haknya, hak berdemokrasi, memilih pimpinannya, memilih aspirasinya, dan lain sebagainya. Bebas, itu bagus. Tetapi menurut hemat saya, kita belum terlalu siap, terlalu cepat. Karena apa? Nyatanya di dalam setiap yang saya tahu, pengalaman saya untuk menjadi kepala daerah, bupati, wali kota di tempat tertentu itu butuh anggaran sekitar 60 miliar. Oh, untuk membiayai itu. Untuk membiayai. Mari kita hitung. Masa baktinya 5 tahun. 12 bulan kali 5, 60 bulan. Ya. Sementara biaya yang keluar itu 60 miliar. Artinya 1 miliar. Bulan harus mampu 1 miliar. menyisihkan uang tuh 1 miliar. Artinya apa bisa seorang kepala daerah yang bekerja untuk kepentingan publik kemudian sudah dapat tidak saya bulan ini 1 miliar, itu baru balik modal. Begitu. Dan ini mungkin harus banyak hal yang harus kita perbaiki. Kalau kembali kepada isu yang pertama soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang Jenderal T.B. Hasanuddin mengatakan sekarang begitu banyak, dari pusat sampai daerah, dari legislatif sampai yudikatif, dari hakim biasa sampai hakim agung, semuanya korupsi. Apa yang salah sebetulnya dari reformasi itu sendiri? Kalau saya lihat, kembali lagi, ya, itu masalah mental kita semua. Mental orang Indonesia. Semua. Mental yang aji mumpung. Aji mumpung, dan kemudian juga sistem yang ada yang memungkinkan orang perlu ya mencapai sesuatu dengan totalitas uang. Dan itu juga memunculkan ya mereka yang mendapatkan kekuasaan dengan cara uang, dan kemudian uang itu harus kembali lagi. Artinya boleh dikatakan bahwa reformasi ini bergerak mundur dong? Kalau menurut hemat saya, lorong itu sudah ada. Lorong sudah ada? Sudah ada untuk menuju demokrasi yang baik dan benar. Tetapi menurut hemat saya, kembali lagi, ini perlu kembali daripada penyelenggara negara itu. Baik eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya harus kita benahi dari diri kita masing-masing.
Apakah itu berarti bahwa demokrasi ini gagal untuk memilih siapa pemimpin-pemimpin yang di daerah maupun di pusat yang kemudian tidak terjebak kepada virus korupsi? Kalau gagal, saya kira saya tidak mengatakan itu ya, karena nyatanya ada juga yang di baik. beberapa daerah lahirlah pemimpin-pemimpin yang baik, begitu. Tetapi kita harus sama-sama memperbaiki semuanya, sehingga dalam catatan saya itu reformasi ini yang pertama kita harus ada political will dari kita semua, termasuk dari pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus terus melahirkan regulasi yang lebih baik, yang menjurus kepada suasana berdemokrasi secara baik. Kemudian yang ketiga, kita harus terus memberikan penegakan hukum yang baik, ya, tidak berat sebelah dan lain sebagainya, ya, dan tidak pilih bulu. Dan yang terakhir, kita harus melahirkan birokrasi yang mampu melayani kepentingan publik. Itu. Kalau 4 item ini bisa, insya Allah reformasi itu akan tercapai sesuai dengan cita-cita kita tahun 98. Ya. Artinya ini reformasi apa? Reformasi kemudian dibajak gitu oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya anti terhadap reformasi, atau apa yang sebenarnya terjadi? Saya kira begini ya, capaian demokrasi yang ingin dicapai oleh Indonesia ini terlalu panjang. Terlalu panjang? Terlalu panjang. Teorinya 10 tahun itu kita sudah masuk kepada zona demokrasi Matang. yang matang. Oke. Begitu. Tapi kalau terus berlarut-larut yang terlalu panjang, ini bisa membahayakan keutuhan NKRI. Termasuk bisa membahayakan terhadap daya tahan setiap warga. 25 tahun kita setia pada jalur reformasi, 25 tahun kita setia pada jalur demokrasi, dan itu sudah dianggap terlalu lama. Iya. Harusnya masa peralihan itu cukup 10 tahun. Dari era Demokrasi Pak Harto, ya, otoritarian. Kemudian 98, kemudian tambahlah 10 tahun, itu sudah harus mulai selesailah masa transisi itu. Kenapa demokrasinya bisa menjadi terlalu lama? Nah, itu. Saya kira keempat poin itu yang menurut hemat saya kurang mendapatkan perhatian kita semua. Karena saya ingat pesan Pak Hatta, seperti apapun di Republik itu, Muhammad Hatta. Okay, sangat tergantung pada para penyelenggara negara itu. Tapi kan para penyelenggara negara itu kan dihasilkan atau dipilih berdasarkan cara-cara demokratis. Ya, teorinya begitu. Teorinya begitu. Ya, tapi apakah rakyat kita sudah siap berdemokratis? Itu menjadi pertanyaan utama. Apakah kemudian ketika kemudian ini dianggap terlalu lama, apakah kemudian kita harus berputar balik untuk apa? Memoderasi demokrasi atau gimana? Saya kira tidak. Ya, kita tidak bisa mundur. Oke. Tetapi mulai sekarang dengan ucapan-ucapan teman-teman di lapangan harus ada reformasi jilid kedua. Reformasi jilid kedua. Iya, artinya mereformasi apa-apa yang tidak tepat kita lakukan di era sekarang ini. Misalnya tadi soal korupsi yang tetap merajalela. Ya, kemudian juga demokrasi yang misalnya money politics. Oke. Ya, dan lain sebagainya, itu ya harus kita lakukan. Walaupun sebetulnya kalau mau lihat sebesar apapun ada nilai-nilai positif yang kita dapatkan dari reformasi itu. Jangan menampikanlah, ya begitu. Oke, ada sisi tadi kan, sisi gelap dari reformasi 25 tahun adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap merajalela. Itu satu hal fakta yang tidak bisa kita abaikan. Yang kedua adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya,
kadang-kadang tidak menjadi substansi tapi menjadi ucapan kebencian, ungkapan ketidaksukaan dan lain sebagainya, itu sebagai sisi gelap dari reformasi. Sisi positif yang Jenderal TB Hasnuddin tangkap dari reformasi apa? Ya, misalnya saja masalah kehidupan sosial. Oke. Ya, kan sekarang hak untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan kita sudah cukup bagus lah ya. Kemudian orang menyampaikan aspirasi, kan banyak juga yang baik dan kemudian sesuai prosedur. Ya, walaupun ada segelintir orang yang kemudian tidak bisa memanfaatkan, mengartikulasikan dari pendapatnya. Yang muncul adalah kata-kata kotor dan lain sebagainya. Ya, adalah begitu. Tinggal kita perbaiki ini. Mari bersama-sama perbaiki yang negatif-negatif dari produk reformasi kita, itu kita perbaiki. Yang baik kita teruskan. Otonomi daerah adalah produk reformasi. Ya. Ya, dulu kan NKRI, provinsi dan kemudian kabupaten dan kota. Gimana evaluasi Jenderal TB Hasnuddin terhadap praktek otonomi daerah sekarang? Otonomi itu ya dilahirkan tadinya itu untuk menghilangkan sentralisir kekuasaan. Supaya apa? Supaya wilayah Indonesia yang luas itu bisa dibangun secara adil. Dan seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia di daerah bisa dibangkitkan untuk kepentingan wilayah. Kalau wilayah itu tertata dengan baik, kemudian adil, sejahtera, maka Indonesia itu menjadi sebuah negara kesatuan yang adil dan sejahtera dan merata. Yang ada sekarang itu adalah munculnya sebagian, saya mengatakan sebagian ya, raja-raja kecil yang memanfaatkan sumber daya itu ya. Walaupun ada ya pemimpin yang bernilai positif, benar-benar misalnya mengangkat harkat dan derajat rakyat di wilayahnya ya, kemudian tetapi juga saya lihat hampir atau bahkan lebih dari separuh kepala daerah malah masuk penjara, ditangkap KPK. Oke. Kalau kita konkretkan, misalnya dalam Jenderal TB pasti mengikuti dalam kasus Lampung, Gubernur Arinal Junaidi, yang kemudian ada seorang TikToker yang kemudian memprotes jalanan-jalanan rusak yang ada di Lampung, sampai kemudian Presiden Jokowi harus datang ke sana dengan mobilnya dan kemudian terpaksa pemerintah pusat kemudian juga harus menanggung turut tangan melakukan seperti itu. Gimana menjelaskan kasus lokal di Lampung ini dengan ini kan otonomi daerah dipilih ternyata gagal atau minimal menghasilkan pemimpin yang tidak amanah terhadap kemaslahatan dari rakyat? Saya melihat begini, yang pertama itu sekarang penggunaan media sosial itu begitu dahsyat. Oke. Bahkan kasus-kasus yang lain di jalanan pun misalnya yang dilakukan oleh oknum polisi bisa di video, kemudian disiarkan dan ditangkap. Tetapi kalau sistem berjalan dengan baik, saya kira tanpa harus ada yang memvideokan jalan yang hancur dan lain sebagainya, kemudian barulah ya pimpinan turun. Seharusnya harus ada pembantu-pembantu presiden yang bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kasus itu bisa didiskusikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Begitu. Ini sistem tidak jalan. Artinya kan kalau tidak ada seorang Bima, seorang TikToker yang merekam kondisi Lampung, ini kan tidak pernah terungkap. Betul. Pertanyaan adalah, apa sebetulnya posisi DPRD Lampung? Apa posisi DPRD Kabupaten? Apa posisi Dewan Perwakilan Daerah Lampung yang perwakilannya ada di Senayan sebetulnya? Iya. Kalau kita lihat ada wakil-wakil yang mampu mengartikulasikan situasi di daerah.
Tetapi mengapa tidak? Oke. Ada sesuatu yang tertutup. Kalau saya lihat, ada juga yang ngomong. Oke. Ada juga yang ngomong. Ada yang ngomong bahwa ini ya sudah keadaan tidak sehat lagi. Jalan ini. Bahkan jauh hari sudah ada masyarakat yang menanam pohon ya di jalan itu. Nah, masalahnya sekarang banyak hal begitu ya yang harus kita gali kembali lagi. Penyelenggara ini memang harus betul-betul memfokuskan pada kepentingan rakyat. Begitu ya. Komunikasi yang baik, sinkronisasi itu perlu. Ya. Jadi kalau mungkin kan ada koordinasi, kan ada inspektorat, ya, dan lain sebagainya. Mengapa itu tidak berjalan? Artinya itu tidak berjalan semua? Tidak berjalan. Dan seharusnya, ya, mereka kalau bekerja dengan sungguh-sungguh tidak mungkin seheboh itu. Harus ada konvoi mobil. Nah, lewat jalan-jalan yang kemudian tidak bisa dipakai. Ya ini kesedihan kita semua. Dan sistem tidak berjalan kan bukan hanya ada pada fenomena Lampung ya. Kalau fenomena katakanlah Rafael Alun, kasusnya Dirjen pegawai pajak. Itu kan kalau tidak ada kecelakaan kasus Mario kan tidak terungkap juga bahwa ada illicit enrichment. Betul. Ini kan sistem kemudian tidak berjalan juga sebetulnya. Jadi di samping sistem tidak berjalan, menurut hemat saya pengawasan juga, inspektorat juga. Pengawasan juga tidak berjalan? Tidak berjalan. Begitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya seperti itu. Enggak, demokrasi kan asumsinya kan penguasaannya begitu lebih kuat, lebih kenyang, tapi kan kemudian semuanya menjadi letoy atau menjadi tidak bermanfaat sebetulnya. Begini, Pak. Ya. Yang saya rasakan juga, nih di DPR misalnya. Itu kan setiap ada rapat dengan pemerintah atau rapat dengar pendapat. Itu kan banyak yang mengkritisi itu. Oke. Tetapi apakah kekritisan itu ekuivalen dengan kemudian produknya? Belum tentu. Kritik, ya. Tapi tidak ada tindak lanjut maksudnya? Ya, tidak ada tindak lanjut. Dan misalnya lembaga legislatif juga kan tidak ada cara untuk misalnya katakanlah dari pihak pemerintah itu melakukan sesuatu atas dasar kritik dari DPR agak sulit, Pak. Misalnya begini, saya mengkritik sebuah lembaga atau kementerian di DPR, bla 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 seperti ini. Lalu saya punya sanksi apa ketika kritik itu tidak dijalankan? Coba jawab pada saya. Sulit. Ya sudah. Karena selesai. tugas DPR hanya parle. DPR sudah hanya parle. Bicara. Le parle. Ya itu adalah parlemong. Ya. Sudah. Begitu. Tidak bisa kita kalau kemudian ya anggaran kita potong. Tidak semudah itu. Karena kewenangan pemotongan anggaran itu ada di pihak pemerintah juga. Sehingga yang ada di DPR itu cuman perdebatan yang kemudian kadang-kadang memanaskan semuanya. Begitu. Memanaskan semuanya tapi kemudian didinginkan di balik kamar yang lain. Saya kira begini, Bapak waktu rapat bisa marah begini-begini, ya sudah anggota DPR, ya sudah saya sudah menyampaikan. Kritik itu, harapan-harapan dari rakyat itu seperti itu. Kalau waktu itu Bapak hanya mendapatkan, siap, saya akan sampaikan selesai. Setelah itu dikerjakan, evaluasinya apa lagi? Jadi lebih efektif dengan pendekatan viralogi media sosial dong? Ternyata sekarang ini lebih efektif seperti itu. Tapi kalau terus-terusan begini, maka sistem yang kita miliki nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya? Iya. Nggak ada gunanya. Ini jadi bisa menjadi the end the political party. Betul. Begitu. Tidak ada gunanya. Begitu. Jadi kalau menurut hemat saya harus ada sistem baru yang mengatur. Yang mengatur ya
apabila harapan aspirasi itu tidak dikerjakan harus ada sanksi. Tapi kan DPR dilengkapi dengan seperangkat hak, apakah itu hak angket, hak bertanya, hak-hak apa lagi? Pak, kalau kita urusan jalan, lalu sampai hak angket, ya Kebangetan ya? kebangetan juga. Begitu. Ini ada sesuatu hal yang memang harus kita kembali lagi, kepada kesadaran pribadi kita masing-masing. Ketika ada partner kita DPR mengatakan begini-begini, ya sudah kita segera kerjakan dan sebagainya, ya. Tapi kalau rapat di DPR hanya sekedar untuk mengemukakan basa-basi, kemudian juga supaya hanya menyenangkan saja, Ini menyenangkan konstituen. Iya. Yang penting disampaikan. Yang penting disampaikan, saya kira hasilnya seperti ini kita. Oke, ini satu hal yang juga menarik, Jenderal TB Hasanuddin. Salah satu yang kalau kita lihat berbagai survei soal tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga negara pasca reformasi, TNI itu adalah lembaga yang sebetulnya paling dipercaya. Yeah. Hasil berbagai survei selalu di atas 85% dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan TNI kemudian menjadi pulih dan menjadi lembaga yang relatif paling dipercaya publik? Kuncinya apa sebetulnya? Kalau kami lihat ya, TNI dianggap sebagai lembaga yang terbaik lah, ya, begitu menurut hasil survei dan sebagainya. Selama ini kita bandingkan ya, pengalaman pemikiran rakyat itu dibandingkan, kembali lagi tidak bisa lepas saat Orde Baru dengan reformasi. Ya, begitu. Saat Orde Baru, kan Tentara Nasional Indonesia itu all round lah. Di mana-mana ada. Dan dengan segala powernya itu eksis. Menjadi anggota DPR ditunjuk. Kalau sekarang mantan anggota TNI harus menjadi anggota DPR, harus door to door, mencari suara, ya begitu. Kemudian menjadi bupati, gubernur dan sebagainya, Jalur demokrasi, oke. Ya, dulu ya begitu. Lalu TNI dulu seolah-olah menjadi lawan demokrasi, menjadi lawan rakyat, ya begitu. Dan sekarang setelah itu masuk ke reformasi, TNI quote and quote nih masuk barak, ya, menjadi prajurit-prajurit profesional. Saya kira pemikiran dari rakyat pun ketika ditanya siapa yang paling baik, ya tentara, clear seperti itu, ya begitu. Sementara mungkin lembaga lain kebalikan. Nah, zaman dulu diam, sekarang merajalela, ya kemudian rakyat ketika ditanya, oh si ini itu walaupun masih bisa berlindung, oh itu oknum, ya sudah. Tapi kalau oknumnya terlalu banyak, pun sama saya ya. Tapi gini Jenderal TB, posisi TNI kalau Jenderal TB Hasanuddin yang berawal dari TNI juga bisa meresapi, sabar nggak dengan proses reformasi yang 25 tahun kondisinya seperti ini? Maksudnya yang sabar siapa? Sabar dalam artian apakah TNI memang ini reformasi menghendaki dia menjadi profesional prajurit, reformasi yang nggak karu-karuan, korupsi, kolusi dan nepotisme masih terjadi, demokrasi kebebasan berpendapat masih kebablasan, dianggap kebablasan, posisinya akan setia pada jalur ini? Saya melihatnya ya, TNI sudah profesional, ya. Mereka yakin dan tahu posisinya, ya, sebagai prajurit nasional, prajurit profesional, ya, yang hanya akan mengabdikan dirinya kepada kepentingan bangsa dan negara. Ya. Tapi juga ada satu dua yang kemudian barangkali mengekspresikan sikapnya melalui tulisan dan sebagainya. Dan kembali lagi, kalau menurut hemat saya, di era demokrasi sah-sah saja, ya sah-sah saja karena pemikiran seseorang kan tidak bisa dibelenggu. Tetapi yang penting jangan kebablasan,
Ya, begitu. Ya, biarkan aja kalau berpendapat. Oke, Ya, begitu. kalau masuk kembali ke TNI dengan revisi Undang-Undang TNI yang sekarang juga mulai didiskusikan adalah keinginan TNI untuk anggarannya tidak di bawah Kementerian Pertahanan, tetapi langsung kepada Kementerian Keuangan. Nah, begini ya. Supaya diketahui nih, karena saya juga mantan prajurit TNI ya. Operasi TNI, gerakan TNI, atau upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh TNI, itu semua sumbernya nih, ya, itu adalah dari konsep-konsep pertahanan. Jadi tidak ada, misalnya, Tentara Republik Indonesia, TNI, ini Tentara Nasional Indonesia, itu kemudian melakukan operasi, bahwa dia operasi sendiri, tidak. Operasi itu selalu menjadi bagian dari rencana atau strategi pertahanan. Dan kebijakan pertahanan itu bukan ada di TNI, tetapi ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga kebutuhan anggaran dari apa yang dilakukan TNI itu harus melalui Kementerian Pertahanan. Nah, kalau menurut Jenderal TB memang harus lewat Kementerian Pertahanan. Kalau sekarang ada aspirasi TNI sebaiknya pengajuan anggarannya langsung kepada Kementerian Keuangan. Ini sebuah bentuk ketidaksabaran terhadap positioning baru TNI setelah reformasi atau gimana? Begini, saya sudah 3 periode Anggota DPR. jadi anggota DPR dan selalu di Komisi 1. Dulu kok nggak ada sih. Dulu nggak ada. Nggak ada. Ya, saya bisa menyebutkan siapa Menhannya, siapa Panglima TNI-nya dan sebagainya. Lalu sekarang kok ada? Apa? Saya tahu juga. Cuman barangkali ya kita selesaikannya secara adat lah. Ya, begitu. Ini bukan sistemnya, bukan undang-undangnya. Kalau ada disharmonisasi, ya jangan diganti undang-undangnya, silahkan saja diselesaikan secara adat antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, begitu. Tidak mengubah undang-undangnya. Tidak mengubah undang-undangnya. Karena apa? Ya, bayangkan kalau TNI mengajukan sebuah anggaran, misalnya untuk kepentingan ini, dan ini kan didesain oleh Kementerian Pertahanan, tidak bisa juga, dan slot keuangan yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah pertahanan, Kementerian Pertahanan. Begitu. Ini bukan karena sikap cemburu atau iri terhadap Polri. Begini, ya. Mungkin cemburu, yes, tetapi ya jangan kemudian undang-undangnya yang kemudian kita robah. Begitu. Ada saya kira cara-cara lain. Ya, kembali lagi, saya punya pengalaman 14 tahun dan tahu persis pada era-era mana dan sebagainya. Ya, ada saat yang baik-baik saja dan rukun-rukun saja. Rukun-rukun saja. Ya. Sekarang agak terjadi kurang rukun gitu. Saya kurang tahu tuh. Satu hal lagi soal TNI, soal hak pilih dari TNI. Apakah ini akan tetap sampai sekarang kemudian TNI tetap tidak diberikan hak untuk memilih? Begini, ya. Pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu jelas dikunci, ya, tidak boleh berpolitik praktis. Artinya tidak boleh ikut di dalam kegiatan politik praktis, termasuk punya hak pilih. Ya. Saya setuju saja. Mengingat juga, coba kita lihat dalam kondisi demokrasi sekarang ini di Indonesia, ya, saya mengalami sebagai organ partai ketika Pilpres, betapa kerasnya itu. Loh, akan keras lagi kalau batalion yang satu ikut partai ini, batalion yang satu ikut partai ini. Jadi demi kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia, lebih baik TNI next time saja. Kalau keadaan sudah membaik. Begitu, ya. Pak TB, sekarang saya beralih ke sesuatu yang lain yang agak terakhir gitu. Saya ingin tahu ya, Pak TB sudah pernah di tentara begitu lama dan kemudian sekarang masuk di
DPR, pernah berada di berbagai penugasan. Saya ingin tahu, mimpi Jenderal T.B. Hasanuddin soal Indonesia ketika Indonesia berusia 100 tahun seperti apa sih bayangan? Iya, begini, kalau kita lihat negara kesatuan Republik ini dibentuk atas dasar apa? Pengertian bahwa kita ini berbeda. Oke. Multi agama, multi etnis, ya, multi karakter dan lain sebagainya. Lalu kita bersatu. Lalu kita ada payung yang namanya Pancasila. Selama ya pilar persatuan dan kesatuan itu kita mulai abai dan gagal, maka secara tidak langsung juga kohesi nasional itu akan selesai. Artinya Indonesia tinggal kenangan. Sehingga kata kuncinya adalah persatuan dan kesatuan di bawah payung negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oke, itu terlalu teoritis lah ya, begitu. Tapi aplikasi di lapangan ya harus mulailah. Semua aturan perundang-undangan dan pemimpin itu hanya satu kata, terjaganya nasionalisme itu. Jangan ada yang kemudian penguatan kelompok tertentu yang kemudian tidak seide dengan ideologi kita Pancasila. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi barangkali Syria, kita akan menjadi negara-negara yang lain yang pecah. Begitu. Ini harus kita pertahankan dan kita butuh pemimpin yang menyatukan itu. Optimis Indonesia 100 tahun akan tetap menjadi Indonesia yang diharapkan oleh banyak orang menjadi negara yang ekonomi kuat dan lain sebagainya? Saya optimis. Dengan catatan kuncinya itu. Bisa mendapatkan pemimpin? Bisa. Asal perlu kesadaran dari kita semua di dalam memimpin, dalam mencari pemimpin yang baik. Oke. Kalau masalah, Jenderal TB pernah di berbagai tempat, apa sih sebenarnya masalah yang menjadi akar masalah dari bangsa ini sehingga bangsa ini ya tidak bergerak begitu pesat seperti negara-negara lain? Kalau saya lihat sumber perpecahan kita adalah perbedaan. Perbedaan menjadi masalah? Menjadi masalah ketika kemudian dalam setiap gerak langkah kita berbicara soal yang sudah berbeda. Padahal perbedaan adalah given. Betul. Ya, saya kan tidak menolak dan tidak tahu bahwa saya akan menjadi etnis Sunda. Ya, saya harus menerima bahwa di kiri kanan saya itu adalah etnis lain. Begitu. Dan saya harus menerima ketika kami ada berbeda di dalam culture, dalam kultur. Begitu. Tapi kalau kami di dalam melakukan gerak tindakan kami selalu berpikiran soal perbedaan itu, kita tidak akan maju. Kita nggak akan maju. Artinya kita masih mempersoalkan perbedaan terus. Betul. Itu yang menjadi orang lain sudah mau ke bulan, istilahnya kita masih saja membicarakan tafsir. Begitu. Kita tidak akan maju, Pak. Oke. Kalau negara yang idaman dalam bayangan Jenderal T.B. Hasanuddin ini, kira-kira ini loh negara yang kira-kira dalam alam imajinasi. Ini adalah negara yang memang sesuai dengan imajinasi seorang Jenderal T.B. Hasanuddin. Negara mana ya? Kalau dalam imajinasi, kalau ditanya, imajinasi. Ya harus ada kombinasi karena menurut pendapat saya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Okay. Tidak ada yang sempurna. Okay. Kalau dalam imajinasi yang perpaduan? Ya, kalau perpaduan misalnya saja, ya. Di Singapura itu, di Singapura, orang apa berdemokrasi? Enggak. Tidak juga, tidak sekeras itu. Orang menjadi bisa diatur. Orang Indonesia datang ke Singapura, disiplin. Mau nyebrang, juga tolah-toleh dan betul-betul disiplin. Kenapa dilakukan di sini? Lalu ada apa? Begitu, ya. Di Jepang, orang betapa hormatnya satu sama lain, ya. Beda kakak kelas 1 jadi di universitas, ketika di kantor dia menganggap senior dan betapa respeknya. Padahal itu semua yang ada di Singapura dan ada di Jepang
itu adalah roh-roh kebiasaan kita. Kenapa kok kita hilang sekarang? Nah, kita harus kembali ke jati diri. Kembali ke jati diri. Begitu, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang toleran, bangsa yang kemudian bisa maju bersama. Tidak ada gap ya satu sama lain. Jadi kita bisa mengabsorb kedisiplinan dari Singapura, mengabsorb kepenghormatan kepada senior dari Sebetulnya Jepang. kita sudah punya juga. Cuman kita kok hilang. Nyatanya Kehilangan. kalau kita ke Jepang hanya untuk makan saja antri, untuk dapat sepiring ramen, bisa. Tapi kalau di sini Serudak-seruduk ya. serudak-seruduk. Nah, begitu. Nyebrang itu ya di Singapura setelah jalan-jalan di mana itu? Orchard. Nyebrang, udah tolah-toleh, dan orang Indonesia dianggap paling disiplin. Tapi kembali ke Indonesia, kok kenapa? Jadi ada sesuatu yang harus kita perbaiki, termasuk kita butuh figur-figur yang dapat menjadi teladan. Oke. Kalau figur yang menjadi teladan atau figur yang menjadi idola dari Jenderal T.B. Hasanuddin, pemimpin-pemimpin bangsa di dalam dan di luar negeri siapa? Kalau menurut saya Bung Karno. Dalam masalah kenegaraan, ya. Kemudian dalam hal jiwa juang dan kemiliteran, ya Panglima Sudirman. Sudirman. Ya. Kalau di luar negeri ada yang menjadi ini kok pemimpin menarik atau apapun itu? Saya tidak melihat. Tapi dua orang itu buat saya sudah cukup lah. Bung Karno dan Sudirman. Masih bisa kita menemukan Sudirman dan Bung Karno lagi di era 100 tahun Republik? Insya Allah akan lahir lah. Insya Allah akan lahir. Kalau asal kita tetap pada jalur yang benar. Oke, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR yang telah saya ajak bicara ya soal transisi kekuasaan di era Presiden Soeharto ke Presiden Pak Habibie, berbicara soal reformasi dan juga berbicara soal Papua dan mimpi-mimpinya soal Indonesia ketika bangsa ini berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045. Jenderal TB, terima kasih nuhun. Terima kasih. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi perintahkan kepada Menko Polhukam.